Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Aulia Alahwan dengan NIM 2010 2010 080. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari research, brainstorming, konsep, kemudian ada sketsa logo dan sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dari research terlebih dahulu. Nah, ini adalah research yang sudah saya buat untuk pembuatan branding sebuah logo. Nah, yang pertama ada salah satu ikon yang sangat terkenal di Yogyakarta, yaitu adalah Malioboro. Nah, di Yogyakarta ini terdapat salah satu tempat wisata yang cukup populer, yaitu Malioboro, atau dalam bahasa Sanskertanya itu Malyabara, yang memiliki arti berhiaskan karangan bunga. Nah, Malioboro ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer dari kota Yogyakarta itu sendiri, karena kawasan Malioboro ini berdekatan dengan beberapa wisata yang lainnya seperti alun-alun utara, kemudian ada Benteng Vanderburg. Nah, Malioboro juga dapat dikatakan sebagai kota yang tidak pernah mati oleh pengunjung, karena dapat kita lihat sendiri bahwa setiap tahunnya para pengunjung yang datang ke Malioboro sendiri sudah bertambah dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, Malioboro dijadikan sebagai sumbu filosofi tersendiri dari Yogyakarta itu. Nah, kemudian Malioboro sendiri juga itu mempunyai banyak sekali keunikan, mulai dari orang-orangnya hingga makanannya yang disuguhkan oleh para pedagang kaki lima. Salah satu keunikan dari Malioboro adalah adanya para pengamen jalanan yang menggunakan alat musik tradisional, yang mana hal ini sudah jarang terjadi khususnya di negara Indonesia kita sendiri, karena banyak di luar Yogyakarta ini pengamen sudah menggunakan alat musik yang sudah umum. Nah, di Jogja ini, di Malioboro itu pengamennya menggunakan alat musik tradisional seperti angklung, kendang dan lain-lain. Nah, terkait dengan alat musik tersebut, nah di Malioboro ini ada salah satu transportasi untuk mengantarkan para pengunjung, yaitu ada becak dan juga andong untuk mengantarkan ke pengunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian ada Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang beralokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Nah, kemudian keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua. Fungsi Keraton Yogyakarta ini kurang lebih sama dengan Keraton Surakarta, yaitu dijadikan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanannya. Nah, selain itu kompleks bangunannya juga dijadikan objek wisata bersejarah di kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, sejarahnya berdirinya Keraton Yogyakarta bermula dari terbaginya Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1755 lewat perjanjian Giyanti. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Nagari Kesultanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Nah, Sultan Hamengkubuwono I kemudian mulai membangun Keraton Yogyakarta pada 9 Oktober 1755. Nah, kemudian setelah kita ke wisata dan sejarah, kita masuk ke kuliner khas yang ada di Jogja, yaitu gudeg. Nah, gudeg adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terkenal akan kelezatannya. Masakan ini merupakan masakan tradisional dan khas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg terkenal dari Yogyakartanya, sehingga membuat kota Yogyakarta ini dikenal dengan nama Kota Gudeg. Nah, sejarah gudeg ini di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mantauk yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Nah, pada abad ke-19 ini belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada, dan sampai saat ini gudeg pun sudah sering dijualin di daerah Yogyakarta. Nah, kemudian kita ke Pantai Parangtritis, ikon juga yang ada di Jogja.
Nah, Pantai Parangtritis adalah sebuah pantai di pesisir Samudra Hindia yang terletak kira-kira 27 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Nah, Parangtritis ini merupakan objek wisata pantai yang cukup terkenal di Yogyakarta selain objek pantai yang lainnya seperti Samas, Pantai Depok, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sri Indrayani dan sebagainya. Banyak banget pantai yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian kita masuk ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kadang disebut Borobudur adalah candi Buddha Mahayana yang berlokasi di dekat kota Muntilan di Pulau Jawa di Indonesia. Nah, Candi Borobudur ini sudah terdaftar di UNESCO, menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia di tahun 1999 yang sebelumnya direstorasi pada tahun 1970-an. Nah, kemudian kita masuk ke Museum Perjuangan Yogyakarta. Museum Perjuangan Yogyakarta adalah salah satu penanda sejarah pentingnya Hari Kebangkitan Nasional yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tanggal tersebut lahir sebuah pergerakan Budi Utomo yang didirikan beliau bersama dengan para mahasiswa Stovia Jakarta yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian ada batik Yogyakarta. Di Yogyakarta juga itu mempunyai ciri khas batik ya. Batik Yogyakarta ini merupakan salah satu jenis batik yang digemari banyak orang. Kemudian bahkan jika kita berkunjung ke kota Yogyakarta, pasti akan melihat banyak orang yang menggunakan batik Jogja. Karena Jogja termasuk kota yang masih kuat dengan melaksanakan berbagai budaya yang ada di kota ini gitu loh, kota Yogyakarta sendiri. Nah, kemudian ada Benteng Vredenburg. Nah, Benteng Yogyakarta semula bernama Benteng Rustenburg yang mempunyai arti benteng peristirahatan. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1760-an di atas tanah keraton. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1765 sampai 1788, bangunan ini disempurnakan dan selanjutnya diganti namanya menjadi Benteng Vredenburg yang mempunyai arti benteng perdamaian. Nah, benteng ini digunakan untuk menahan serangan dari Keraton Yogyakarta dengan parit yang mengelilinginya. Benteng ini yang berbentuk segi empat ini memiliki menara pengawas di keempat sudutnya dan kubu yang memungkinkan tentara Belanda untuk berjalan berkeliling sambil berjaga dan melepaskan tembakan jika itu diperlukan. Nah, itu adalah fungsi dari Benteng Vredenburg itu sendiri. Nah, kemudian ada Bapia Patok. Bapia Patok itu begitu Anda mendengar pasti sudah menuju ke kota Yogyakarta, karena Bapia Patok ini sendiri salah satu makanan khas yang paling terkenal di Yogyakarta dan juga yang paling dicari oleh para wisatawan untuk oleh-olehnya gitu. Nah, kemudian ada selain dari sejarah, kemudian ada wisata. Nah, di Yogyakarta ini itu dikenal dengan yang namanya kota pelajarnya, karena di Yogyakarta ini banyak sekali kampus-kampus yang memang bisa menaungi masyarakat Indonesia yang ingin belajar di kota Yogyakarta ini sendiri. Nah, salah satunya itu adalah kampus Universitas Gadjah Mada yang sudah terkenal di Indonesia. Kemudian banyak juga kampus seperti UIN, kemudian ada UNY dan sebagainya, banyak mulai dari kampus swasta dan juga kampus negeri. Nah, kemudian ada Kasongan. Kasongan adalah salah satu daerah desa tujuan wisata di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan hasil kerajinan gerabah keramiknya. Berada di Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ini gerabah ini adalah salah satu hasil ya dari masyarakat Yogyakarta. Nah, kemudian setelah kita akan masuk ke brainstorming yang sudah saya buat. Nah, dari research tersebut maka kita akan buat brainstorming. Nah, ini ada brainstorming yang ada pendidikan, pariwisata, kebudayaan dan juga kuliner. Nah, di Yogyakarta ini sendiri mempunyai dikenal dengan kota pendidikannya, kota pelajar. Nah, di pendidikannya ini ada beberapa kampus-kampus yang memang sudah terkenal di Indonesia, seperti UGM, kemudian ada UNY, kemudian ada Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Nah, kita balik lagi.
dari Yogyakarta ini juga terkenal dengan pariwisatanya. Nah, apa saja pariwisatanya? Nah, pariwisata yang sangat terkenal yang ada di Jogja yaitu Pantai Parangtritis, kemudian ada Malioboro, dan kemudian Heaskai, yang dimana Heaskai ini untuk melihat kota Yogyakarta dari ketinggian gitu. Nah, balik lagi ke Yogyakarta kota. Dan kota Yogyakarta ini juga mempunyai kuliner khas yang ada di Yogyakarta. Nah, salah satunya adalah ada gudeg, ada bakpia, dan juga ada angkringan. Nah, dari gudeg, bakpia, angkringan ini adalah salah satu ikon kuliner yang memang banyak pengunjung cari. Seperti bakpia, ketika ada pengunjung pasti mereka akan membeli bakpia sebagai oleh-oleh dari kota Yogyakarta. Nah, kemudian mungkin angkringan ini akan sebagai untuk terkesan gitu karena murahnya juga dan juga makanannya yang lezat-lezat angkringan. Nah, kemudian di Yogyakarta ini sendiri itu mempunyai sebuah kebudayaan. Nah, kebudayaannya itu tadi ada karawitan, seni karawitan, kemudian ada sukaten, dan juga ada batik. Itu sangat terkenalnya itu. Nah, setelah kita membuat brainstorming, maka kita akan masuk ke konsep untuk pembuatan sebuah logo. Nah, ini adalah konsep. Dan yang pertama kita harus membuat profil dari kota itu sendiri, yaitu kita akan membuat kota mengidentifikasi dari kota Yogyakarta itu sendiri, mulai dari sejarahnya, mulai berdirinya, dan sebagainya. Nah, setelah sudah membuat definisi dari kota itu sendiri, langsung masuk ke maksud dan tujuan kita untuk membuat logo gitu. Nah, tujuannya di sini untuk rebranding dan memperkenalkan kota Jogja yang sangat istimewa dengan berbagai julukannya, mulai dari kota pelajar, kemudian ada kota kuliner, kota wisata lah, dan macam sebagainya. Kemudian setelah membuat maksud dan tujuan, kita harus membuat nama slogan supaya orang-orang itu lebih mudah melihat logo yang kita buat itu. Nah, di sini saya membuat slogannya yaitu Jogja Saklawase, artinya Jogja itu selamanya. Nah, temanya ini saya mengambil memodernisasikan kota Yogyakarta dengan tidak menghilangkan dari budaya Jogja itu sendiri gitu. Nah, mungkin target yang saya pastikan itu adalah untuk semua usia, tidak mematok untuk beberapa umurnya, tidak. Nah, jenis font yang saya gunakan suku strip, warna yang digunakan hitam, dan tone of voice-nya itu adalah simple dan memudahkan gitu. Nah, setelah kita membahas dari research, brainstorming, dan juga konsep, kita akan membuat sketsa. Nah, ini adalah sketsa yang sudah saya buat dan sudah saya laporkan juga ke Ibu Dian. Ini yang pertama ada gambar tugu dan di bawahnya ada lambang infinity. Lambang infinity ini sendiri itu artinya selamanya, forever. Makanya saya ngambil lambang ini, artinya Jogja selamanya gitu. Kemudian ada ini artinya love Jogja, love, di atasnya ada logo infinity dan ada tulisan Jogja gitu. Dan yang terakhir juga ada sini ada icon Jogja lagi. Kemudian di atasnya itu dikelilingi, diputeri dengan logo infinity yang artinya Jogja selamanya. Nah, itu adalah beberapa sketsa yang sudah saya buat dan juga saya sudah laporkan, dan sketsanya sudah dipilih oleh Ibu Dian, yaitu yang ini, yang ada gambar tugu kemudian dikelilingi dengan lambang infinity. Nah, setelah kita membuat sketsa, kita harus proses digitalisasi agar supaya gambar ini lebih bagus gitu. Nah, di sini saya sudah mempunyai proses digitalisasinya. Nah, ini adalah salah satu logo yang sudah dipilih oleh Ibu Dian, ya, digitalisasinya. Dan di sini saya mengeditnya itu menggunakan Canva dan juga Pixelab gitu. Ini hasilnya. Nah, kemudian kemarin itu ada sedikit koreksi agar ditambahkan slogannya, dan sudah saya tambahkan slogannya.
Jogja Salawase di atas Menara Tugu. Nah, konsep yang saya buat ini adalah supaya untuk mempermudah masyarakat ketika melihat dari logo yang saya buat ini, langsung teringat bagaimana Jogja itu selamanya indah gitu, dan selamanya mempunyai kekuatan-kekuatan yang emang untuk menarik para wisatawan datang ke kota Yogyakarta itu sendiri gitu. Dan mungkin filosofi dari logo yang saya buat ini, Jogja itu mempunyai kekuatan gitu, mulai dari wisatanya, mulai dari kulinernya, mulai dari pendidikannya dan sebagainya. Itu adalah sebuah kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh beberapa kota itu sendiri gitu yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu filosofi yang sudah saya pikirkan dan akhirnya jadilah lambang seperti ini, Jogja Salawase. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mohon maaf banget ini karena presentasinya menggunakan HP karena minimnya perangkat untuk presentasi. Terima kasih.